jadi mereka ini punya kepercayaan kalau semakin panjang lehernya akan membuat penampilannya makin cantik. Oh. Jadi itu nggak sih yang di foto-foto tuh ada yang cincin-cincin banyak? Ya, oh dia pakai cincin-cincin emas gitu. Ini ada budaya ini yang ketiga bang. Ini ketiga ya. Ketiga dari ini, mana nih? Ini dari suku Apatani. Hah? Suku Apatani. Suku apa tani dia? Suku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di konten terbaru di channel saya, Join. Nama kontennya adalah sebenarnya baca sendiri juga bisa. Itu tapi kalau misalnya teman-teman malas membaca, ya udah nonton video ini ya. Dan hari ini kita bahal lagi. Dan hari ini kita bakal ngebahas 10 tradisi unik masyarakat adat di dunia. Jadi saya bakal ditemenin sama teman saya, Aldo nih. Dok, sini Dok. Dia sudah mencari dari mana nih Dok? Ini dari idntimes.com. Dari idntimes.com. Jadi sebenarnya teman-teman bisa baca sendiri sih, nggak perlu nonton video ini. Itu nama kontennya bang. Sebenarnya bisa baca sendiri sih. Berarti ya aku juga bisa pakai itu sebenarnya bang. Bang Diz juga bisa baca sendiri sih sebenarnya. Emang iya, cuman ya nggak apa-apa lah ya. Betul. Karena orang tuh kadang males Dok baca Dok. Betul. Makanya jangan males baca dong. Jadi kan punya pengetahuan sendiri. Kalau ini kan kita jadi harus bikin ini bang. Iya, kita jadi harus bikin ini. Kan ngerepotin kita. Yang harusnya kita bisa tidur malah ngerepotin kita. Jadi kita lagi yang bacain, Harusnya saya main sama anak saya loh ini loh. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa lah. Kita hari ini mau ngebahas apa Dok? Kita hari ini akan ngebahas tentang 10 tradisi unik masyarakat adat di dunia. Judulnya itu udah gitu ya? Iya, 10 tradisi unik masyarakat di dunia. Ada yang harus potong bibir. Ini biasanya judul-judul berita kan harus ada yang kayak gini-gini. Menariknya ya. Jadi orang mau baca. Bukan clickbait sih, yang menariknya lah ya apa. Benar. Kalau Bang Ibsi pernah baca berita-berita kan suka ada tuh kayak yang misalnya 10 makanan terenak di dunia. Ini kata Fadlizon, kan walaupun nggak ada hubungannya sebenarnya kan, biar orang membaca aja. Bahkan ada berita yang digabungin gitu, misalnya sehari ini menikah Hifzioir sakit asam urat gitu, ada yang iya. Jadi orang tuh bakal mikir apakah karena sehari ini menikah Hifzioir asam urat? Kadang-kadang suka dihubung-hubungin gitu. Padahal nggak ada hubungannya. Iya, suka nipu kita ya. Jadi ini ada banyak banget tradisi adat. Ternyata itu adat-adat yang kayak gitu tuh nggak cuma ada di Indonesia bang. Iya. Di dunia itu juga mereka tuh juga punya adat. Ternyata. Ya iyalah. Pasti punya kebudayaan juga. Yang pertama apa Dok? Yang pertama ini adalah negara yang sangat erat dengan Bang Ibzi. Apa tuh? Thailand. Sawadee-krap. Ini Pulanang kapoy. Ini ada tradisi apa Dok di Thailand? Harus tahu nih Bang Ibzi. Ini tradisi memanjangkan leher di suku Karen. Oh, Karen apa Karen? Nggak tahu juga. Buat yang orang Thailand boleh komen di bawah ya, Karen apa Karen ya. Ya walaupun kita juga nggak tahu dinulisnya nanti apa. Jadi di suku Karen ini Karen ya. Dia di dataran tinggi Tibet. Oke. Jadi mereka tuh punya. Oh Thailand kok Tibet sih? Oh suku Karennya dari Tibet. Iya kan? Gimana sih gak? Riset dulu. Tadi aku udah baca dikit. Jadi suku Karen itu di Tibet. Gitu. Tapi orang-orang dari suku Karen tuh pindah-pindah gitu. Ada yang pindah ke Thailand, ada pindah juga ke Myanmar. Oh, memang kerjaannya nggak tetap ya mereka ya? Enggak, emang kan suka gitu berpindah-pindah. Oh nomaden. Nggak tahu juga nomaden apa. Jadi tuh di Petpan Myanmar. Oh iya Petpan Myanmar. Oh jadi mereka ini punya kepercayaan kalau semakin panjang lehernya akan membuat penampilannya makin cantik. Oh. Jadi itu nggak sih yang di foto-foto tuh ada yang cincin-cincin banyak? Ya, dia pakai cincin-cincin emas gitu. Jadi kalau misalnya dia pakai sampai dia sampai udah mentok gitu kan. Kayak lama-lama kan akhirnya melonggar tuh, lehernya kan ikutan panjang. Iya. Oh bisa ini dipasang satu lagi nih, lagi itu supaya sampai sepanjang mungkin. Paling panjang tahu nggak berapa? 74. Enggak salah 74 cm apa meter. Ya nggak tahu bang paling panjang berapa, tapi ya yang jadi pertanyaan itu adalah awalnya gitu. Kenapa bisa ini menjadi apa ya? Kesepakatan bahwa yang pakai
leher panjang ini cantik. Benar, kan pasti kan ada orang yang sekompetitif itu kan. Kayak ngelihat kayak, wah kalau dia lihat leherku lebih panjang ya daripada lehermu. Iya. Wah yang ini langsung gak mau kalah ya. Minder dia kan, kemana-mana dipanjangin. lehernya gini gitu kan. Iya, akhirnya dia dipanjangin. Akhirnya yang ngeliat yang itu lebih panjang, akhirnya dia panjang akhirnya gitu. Nggak bersyukur tandanya. Betul, Ya? Memang betul-betul aja dimarahin orang Thailand kan. Tapi aku nggak bisa bayangin kalau makan sih, kalau makan gimana gitu. Sama-sama aja dong bang, bukan karena lehernya panjang dia makannya lebih lama. Lebih lama lah, misalnya lehernya Masih dari sih? sini, nih misalnya kita di Depok, lehernya panjang sampai Pancoran, kan harus naik KRL dulu buat. Iya, jadi panjang ya. Iya dong. Lo udah ngunyah lama ya kan. Punyanya lama gitu. Wih, kasihan juga ya. Terus yang kedua ada apa dong? Ini yang dulu pernah viral di Instagram, yang lagunya tuh yang Oh, Madagaskar. yang orang-orang joget-joget bawa peti mati. Oh, yang itu. Ya, itu tuh ternyata memang budayanya dari Madagaskar. Itu namanya adalah Famadihana. Famadihana. Ini jadi tradisi turun temurun di beberapa daerah di Madagaskar. Ini ritual ini biasanya dilakukan pada Juni sampai September. Lama juga tuh ya, dari Juni sampai September hari terus tuh. Enggak, jadi kayak itu periodenya aja bisa melakukan itu. Juni, kalau ada yang meninggal Juni sampai September itu dinariin. Tapi kalau yang meninggalnya Februari enggak dinariin, enggak tahu juga. Mungkin ya biasa aja kali ya itu. Ya maksudku kayak nggak spesial juga sih kita meninggal dinariin, malah jadi kayak orang seneng nggak sih? Enggak, tapi kan itu mungkin buat menghibur ininya dong, menghibur keluarganya. Oh iya, aku pernah baca itu untuk menghibur keluarganya kan. Cuman kan sebenarnya kan nggak harus sampai dibawa yang si mayitnya juga kan sebenarnya. Ya, tapi ya nggak apa-apa sih namanya Madagaskar. kebudayaan ya kan di Iya. Madagaskar. Bebas sih Madagaskar, cuman kalau bisa di lagi lah. Emang ada nih orang Madagaskar. Kita diserang orang ada lah pasti ada orang Madagaskar. Nggak ngerti juga. Yang nonton orang Madagaskar kan ngerti bahasa Indonesia. nyuruh gaya mereka. Lanjut, ini ada budaya ini yang ketiga bang. Ini yang ketiga ya. Ketiga dari ini, mana nih? Ini dari suku Apatani. Hah? Suku Apatani. Suku apa tani dia? Suku. Oh, namanya suku apa tani? namanya suku Apatani. Suku apa tani ya? Suku Apatani suku. Suku apa tani suku. Kenapa nih? Ada sesuatu yang unik apa, Dok? Ini di India. Jadi dia ini sebuah desa kecil gitu. Jadi wanita-wanita di sana itu identik, satu dia suka menato 5 garis di dagu. Oke. Habis itu melubangi hidungnya. Pertama itu nggak, dan habis dilubangin hidungnya agak gede itu ditutup sama dia. Terus Jadi ya kan juga ya itu di India apa di Jepang? Di India. Di India, kalau ini orang di Jepang India. ya. Mukanya emang kayak orang Jepang. Jadi Suku dia apa tani? Nggak ada itunya tuh, nggak ada alasannya tuh di situ tuh. hal ini dilakukan supaya mereka tidak dilirik para pria dari suku lain. Jadi mereka harus menggunakannya setiap hari meski sudah berkurang. Masih ada suku Apatani yang menjaga tradisi ini sejak 1970. Kan yang ditutupin hidungnya, nggak seluruh badan, jadi masih bisa dilirik sih sebenarnya. Tapi kan yang maksudku Bang Ibsi kalau ngelihat ada cewek ditutup hidungnya gede gitu kan juga kayak nggak usah dilirik deh. Iya. Tiba-tiba gitu kan di Iya. Margo City ada orang yang iya. nutup hidungnya pakai gitu. Oh gede banget dung gitu kan kayak nggak usah dilirik deh. Masih kayak gitu. Jadi maksud tujuannya itu. Tapi dia kalau nafas berarti gimana itu ya? Bisa jadi mungkin di awalnya dia juga kayak mungkin dia berkaca gitu ya kayak apa fungsi 2 lubang ini? Jadi kayak kalau nggak ada manfaat mah ditutup aja. Gitu. Enggak, dia napasnya berarti pakai tabung oksigen mungkin ya. Oh jadi langsung ya? Dari mulut gitu. Apa ditempel gitu. Jadi bawa tas kemana-mana. Jadi dia kemana-mana bawa tas. Tapi kayaknya dia ini bang nggak keseluruhan ya. Ini sih keseluruhan ya di gambarnya ini ya. Dia tuh kayaknya tuh nggak di sini gitu, nutupnya tuh nggak di lubang yang udah ada. Oh, di atas. Di atasnya dilubanginnya lagi, baru ditutup sama dia. Oh, ngeri ya. Tapi itu kayak ini biji karambol ya. Kalau dilihat ya tutupnya. Ya kan? Kayak kalau ada orang yang lagi ngantri di sebelahan ada gitu ya.
Sentil boleh. Astagfirullah, parah. Parah, kena marah kamu sama orang-orang suka Antapani loh. Apa tani? Apa tani ya? Antapani. Antapani mah ini ya, Bandung ya Antapani ya, daerah Bandung. Kita lanjut. Ada apa lagi dok? Ini tadi kita dari India kita pindah ke Ethiopia. Jadi di Ethiopia ini ada sebuah suku namanya suku Mursi. Oke. Sukunya ini adalah suku yang suka meletakkan piring pada bibir. Dan ini piringnya itu bukan piring kecil. Piringnya ini biasanya dari tanah liat. Tapi biasanya berat berarti tanah liat. Dan ukurannya 4 sampai 25 cm. Bibir tuh kan sini kan? Bibir. Ya, ini gambarnya. Berarti lebar banget sih gitu ya. Berarti lebar banget itu ya. Ya emang kita ini bisa di stretch gitu bang. Jadi dia kayak kalau digambarkan tuh, bentar ditunjukin sama Bang Wisnu gambarnya di sini. Iya. Di sini ditunjukin sama Bang Wisnu, habis itu pindah ke sini. Iya. Misahin jangan. Bisa pasti. Dan hilang sekarang. Udah gede dan itu tuh permanen gitu bang, nggak bisa dilepas. Nggak bisa dilepas terus dia kalau makan kayak gimana? Oh ini nih, sebelum dipasang di bibir mereka harus rela melepas, bahkan mereka harus rela melepas 2 sampai 4 giginya. Kayaknya itu masih bisa makan sih, cuman ya risih aja. Lagian kan juga lebih mudah nggak sih karena udah ada piringnya. Iya betul. Jadi lebih mudah aja sebenarnya. Jadi pas makan nggak perlu kayak ngambil piring atau nyuci piringnya pun di sini. Lebih mudah ya kan. Lagian juga kalau misalnya kayak dia udah pesen makanan nih ayam geprek kan, dia nggak usah bangkit ngambil piring, dia langsung yang dia dilurusin aja sama dia ditaruh di atas. Bahkan yang lebih modern yang sekarang ini dok, ada wastafel katanya. Jadi cucinya nggak perlu ke tempat cuci piring, tinggal selalu gitu. Ada saja. Tapi memang ada aja ya. Ada aja konten ini ya. Ada saja. Kalau di Indonesia itu nama konten itu apa bang? Nggak tahu, lupa ntar. Di depan tadi dah. Di depan tadi ada. Kalau mau inget ditonton aja tadi. Jadi memang banyak ya budaya-budaya dari luar negeri gitu ya. Di Indonesia juga banyak yang unik-unik kayak apa bambu ini tuh bambu. Oh iya yang dipegang dia gerak-gerak sendiri. Itu katanya bambunya ada setannya atau jinnya gitu. Gerak-gerak sendiri ya. Terus juga ada kuda lumping. Kuda lumping tuh beda-beda juga tuh namanya dok. Kalau di Jawa tuh kan jatilan namanya ya. Iya. Ada yang aku pernah nggak tahu di daerah mana namanya jaranan. Jaran kepang. Ada juga yang kuda lumping. Kalau di tempatku itu dua nyebutnya, kuda kepang sama kuda lumping. Kalau di Palembang apa namanya? Kuda lumping. Aku nggak pernah sekalipun sih lihat kuda lumping. Nggak pernah ngeliat. Nggak pernah. Kalau kuda lumpingnya aku pernah lihat karena aku udah lama di Jawa ya, jadi udah sering lihat. Tapi di Palembang sekalipun belum pernah lihat kuda lumping. Adanya kapal selam di Palembang. Beda banget. Ya, itu juga pempek dok. Jauh ya. Pempek kapal selam sama kuda lumping jauh. Tapi berarti kamu nggak pernah lihat? Pernah lihat. Di Jogja. Gara-gara kuliah. Gara-gara kuliah karena aku SD juga di Jogja kan. Iya, serem ya. Aku dari kecil tuh emang udah agak-agak skeptis gitu loh bang. Dari kecil jadi ngeliatnya kayak bener nggak sih ini kesurupan gitu. Kayak jangan-jangan dia ini cuman pura-pura aja gitu. Terus? Cuman ya agak ngeri yang pas dia makan beling. Kalau itu udah kesurupan. Soalnya aku dulu waktu KKN di tempat desaku itu di bapak dukunya, itu dia kayak baru pengen mendirikan apa sih namanya kesenian kuda lumping untuk desa itu gitu. Baru pengen mendirikan dan aku ngeliat anak-anaknya itu latihan. Anaknya itu anak-anak yang kuda lumping itu latihan. Aku kenal orang main gitu kan. Iya. Nah, abis itu pas kita mau perpisahan KKN, nah anak-anak ini pada tampil di kuda lumping ini, beneran kesurupan dok. Tapi pasti teman-teman di rumah pasti punya pengalaman dong nonton kuda lumping. Kalau di tempatku itu ada kita kalau misalnya nonton kuda lumping itu nggak boleh pakai baju merah gitu, nanti takut dikejar gitu. Oh iya, pernah dengar gitu. Isu-isu kayak gitu. Kalau di tempat kamu apa ceritanya, silakan ceritakan di bawah ya, di komen ya dok ya. Betul. Nah dan juga kebetulan yang lagi jual kaos tentang kuda lumping nih. Kalau pengen beli kaosnya smooth banget ya. Dari bikin konsep konten baru, ngomongin budaya, kuda lumping, yang aku kaos. Langsung. Orang bikin konten ini ya gara-gara pengen jualan. Nggak ada lanjutannya lagi. Bukan karena pengen bikin konten,
ada jualan, bukan karena pengen jualan bikinlah konten ini. gitu ya. Ini kaosnya ini nih keren sekali ya kan. Jadi silakan dibeli, nanti linknya saya taruh bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten ini ya lagi kalau mau jualan lagi. Judulnya udah lupa.